Oke, selamat sore rekan-rekan. Pada kali ini saya Ahmad Mutakir mau menguji gas analyzer yang kita analisa itu unit Avanza tahun tipe E tahun 2010. Pertama yang kita siapkan itu buku pedoman reparasi yang sudah kami siapkan sesuai dengan speknya itu dari Avanza terus ada gas analyzer ini SST nya kebetulan kita menggunakan spek Kirotech 401 yang sudah komplit ada 4 atau 4 gas yang kita analisa. Terus kedua kita siapkan scanner ini gunanya nanti untuk mendeteksi semua komponen yang ada pada unit Avanza yang mau kita uji coba. Setelah alat sudah kita siapkan sudah fit, power sudah kita nyalakan dari gas analyzer ini gas analyzer ini kita nyalakan powernya sudah nyala kondisi standby sambil kita menyiapkan yang lainnya. Dan analisa ini nanti kita melakukan ada 4 tahap pada unit Avanza tipe E. Nanti pada berbagai kondisi mesin dingin ini belum kita apa-apakan mesinnya terus kondisi nanti pada sensor temperatur mesin tidak bekerja atau kita lepas. Yang ketiga nanti pada filter udara kondisi mungkin masih sesuai yang ada standar atau nanti kondisi filter yang sudah kotor atau nanti soket intake temperatur kita lepas. Yang selanjutnya nanti posisi radiator tidak bekerja. Yang terakhir nanti posisi map tidak main. Dengan 4 poin ini nanti emisi gas buangnya seperti apa. Mari kita ikuti proses kerja selanjutnya. Tahap selanjutnya kita siapkan scanner ini, kita rakit pada unitnya. Kita rakit pada unitnya, kita masuk ke dalam kendaraan. Kita on-kan unit ini. Setelah on, berarti kita mengoperasikan pada power. Kita setelah ini sesuai dengan petunjuk scanner nanti. Oke, setelah kita setting semua, ini kondisi mesin posisi dingin posisi dingin, nanti hasil dari analisa gas analyzernya bagaimana. Oke, kita nyalakan engine. Oke, sekarang unit sudah bekerja, posisi mesin masih dingin. Langkah selanjutnya kita menuju gas analyzernya. Mari ke gas analyzer. Gas analyzer posisi ready kita selanjutnya masuk ke select dan sudah posisi kerja setelah ini standby kita baru masuk ke knalpot.
ini kita masukkan ke dalam knalpot. Ya. Nah, baru kita lihat di gas analysernya. Ini kondisi posisi putaran engine stasioner, ya, standar. Ya, keadaan CO, CO2, ya, lambda, ya, karbon dioksida dan oksigennya, akhirnya ada CO-nya 0,09%, karbonnya 19,8%, Hc-nya 100 pm, oksigennya 0,40, kan? Nah, ini posisi mesin stasioner. Hasilnya nanti untuk dokumentasi bisa kita print. Langkah pertama sudah selesai. Hasilnya ini posisi engine stasioner, kan? Ini langkah pertama. Langkah kedua kita ikuti lagi. Oke, langkah kedua kita mencoba, dan setelah soket temperatur kita lepas. Posisinya di belakang, nggak susah, kan? Nggak salah. Oke. Nah, posisi di belakang salah, tidak kelihatan, sudah kita lepas. Kita lihat di datalisnya. Datalisnya sudah panas ya, 85 derajat. Ini dengan soket temperatur tidak kita fungsikan, kan? Manifold absolute pressure-nya 29 kPa, putarannya standar, dan datalis ke bawahnya ini masih posisi standar atau stasioner. Mari kita lihat hasil gas analisisnya bagaimana. Kita lihat gas analisernya, kan? Bentar, kita cek lagi, kan? Nah. Ini sudah standby. Kita belakang masukkan misalnya ke knalpot. Setelah kita masukkan knalpot, nah kita ke gas analisernya. Ini hasilnya, ya. Proses analisanya, hasil gas analisernya seperti ini, ya. CO, karbon dioksida, lambda, Hc, O2. Ini posisi stasioner. Ini switch temperatur kita lepas, otomatis suhu engine akan lebih tinggi, ya. Kita print. Langkah kedua sudah selesai, kan? Sebagai dokumentasi kita kumpulkan langkah pertama, langkah kedua, kan? Kita masih 3 langkah lagi. Tahap ketiga kita mencoba engine ini tidak menggunakan sensor udara (TSC), kan? Itu tahap ketiga. Kita lepas soket daripada sensor udaranya. Nah, sensor udara sudah kita lepas, ya. Ternyata tidak berpengaruh pada putaran mesin, tapi untuk pencampuran proses pembakaran bagaimana kita lihat di gas analisernya lagi. Kita cek sudah masuk atau belum.
sudah kita ini hasil pembacaan dari gas analyzer ini tanpa menggunakan sensor intake, sensor udara kan? Karena sensor udaranya sudah kita lepas kan? Hasilnya bisa kita lihat. Nah, nanti setelah ini selesai kita bandingkan. Oke, kita print langkah ketiga. Langkah ketiga sudah kita dokumentasikan, kita kumpulkan. Langkah keempat kita mau uji coba dengan posisi soket pada motor fan kita lepas, ya. Kita lihat soket motor fan kita lepas. Oke, nah, oke, soket sudah kita lepas ya. Nah, berarti ini jika temperaturnya nanti naik, motor fan ini tidak berfungsi, tidak bekerja. Setelah soket karburator kita lepas, kita menuju ke scanner ya. Data current-nya menunjukkan, bisa kita lihat suhu temperatur, manifold pressure-nya, engine revolution speed-nya ya, atau RPM-nya ya. Kilometer jelas 0 ya, suhu udara masuk ya 57 derajat karena soket sudah diamankan kembali atau dipasang kembali ya. Nah, baru setelah ini nah, kita melihat perbedaannya ya, yang tidak terpasang soket pada motornya. Kita menuju gas analyzer kembali. Setelah kita dari scanner ya, sudah kita menuju ke gas analyzernya. Ini data ini ya, menunjukkan soket motor fan-nya kita lepas. Datanya bisa kita lihat bersama kan. CO-nya 3,7, karburator suhunya 19,4 dan lambdanya 1,026 dan karbon dioksigennya 197 dan oksigennya 1,17 kan, akusnya itu 15,0 kan. Kita print. Langkah keempat sudah selesai kan. Oke, langkah berikutnya, langkah kelima, kita untuk menganalisa perbedaan pada filternya ya. Filter yang pada aslinya ya, ini asli punya Avanza tadi ya, sudah saya lepas. Nah, ini kita coba mencari filter yang lain juga sudah kotor, tapi untuk membedakan lebih ekstrim kita coba kita silang ya. Nah, ini hanya percobaan ya, hanya percobaan, tidak boleh ditiru ya, karena itu untuk menghasilkan yang lebih ekstrim. Perbedaan filter udara yang benar-benar sudah kotor atau sudah mapet ya, nanti hasil analisa pada gas analyzer bagaimana menggunakan filter udara yang standar, anggapnya standar, ini aslinya kita lepas. Nah, ini ya sudah kotor, kita carikan untuk pembanding yang lainnya ya. Anggap ini nanti sudah mampet ya, filter udaranya sudah tidak layak digunakan. Tapi perlu kita uji coba bagaimana hasil pembacaan dari gas analyzer tersebut. Oke, filter yang kita anggap sudah tidak berfungsi, tidak berguna, kita pasang. Setelah kita pasang, kita menuju gas analyzernya. Kita bisa lihat ini dengan putaran stasioner. Nah,
kita putaran stasioner, tapi saya pengen lebih ekstrim, coba kita pada putaran 2000 bagaimana hasilnya ya. Pada putaran tinggi kita lihat hasilnya dengan fitur udara ya. Nah, putaran tinggi hasilnya bisa kita lihat. Oke. Kita print. Nah, hasil dengan putaran tinggi tadi kita print. Bagaimana dengan stasioner dan putaran tinggi dengan menggunakan filter kan, udara yang sudah tidak layak digunakan. Yang masih layak digunakan kita singkirkan terlebih dahulu. Oke, hasilnya sudah bisa kita dokumentasikan. Nah, ini hasil analisa dari gas analyzer yang menggunakan filter yang sudah tidak layak digunakan. Kan? Itu hasil presentasi saya pada sore hari ini ya, untuk menguji gas analyzer pada Avanza tipe E tahun 2010. Tinggal langkah selanjutnya kita menganalisa kondisi mesin ini masih bagus atau tidak ya. Dari tahap 1, 2, 3, 4, dan 5 terakhir ini kita tarik kesimpulan bagaimana kondisi Avanza tipe E ini. Nah, hasilnya sudah kita lakukan, tapi kita tinggal memastikan mengecek kondisi mesin kembali. Kita jangan sampai kita lupa ya, soket-soket. Nah, kita pastikan ready kembali ya, untuk melihatkan nanti mesin itu siap kan. Kalau sudah kita rapikan dari pada gas analyzer dulu, kita tekan kembali. Kita dapat untuk memperhatikan ini. Lalu kita rapikan data ini. Kita kembali pack semua. Sudah selesai, kembali ke awal ya. Kita letak. Oke, hasil analisa pertama, tahap pertama itu masih standar, belum di kotak-katik ya. Tadi hasilnya CO-nya 0,08%, CO2-nya 19,8%, HC-nya 100 ppm, dan O2-nya 0,39%. Nah, setelah tahap kedua soket kita lepas, ya, ternyata CO-nya lebih tinggi, itu 0,29%. CO2-nya jadi 19,5%. HC-nya jadi 129 ppm dan O2-nya menjadi 0,96%. Itu jika soket temperatur kita lepas. Terus langkah ketiga,
setelah soket filter udara kita lepas, lampunya kita lepas, dan CO nya menjadi 0,29%, CO2 nya 19,5%, hasilnya menjadi 182, CO2 nya menjadi 0,99. Langkah keempat, ya, dengan fan tidak berfungsi, ya, CO nya menjadi 0,35, CO2 nya menjadi 19,4, hasilnya menjadi 2.203, CO2 nya 1,17. Langkah terakhir ini kita mencoba menggunakan filter udara yang tidak layak. Ternyata CO nya lebih besar, 0,50, CO2 nya 19,6, hasilnya 19,6, hasilnya 123, O2 nya menjadi 0,62%. Ternyata setelah kita analisa, itulah perbedaan-perbedaan pada unit Avanza ini setelah satu persatu kita uji coba. Kesimpulan, setiap komponen, ya, pada unit kendaraan Avanza ini, ya, ada salah satu komponen yang tidak bekerja, itu akan mempengaruhi sekali pada hasil proses pembakaran. Pada dari itu, ya, setiap kendaraan itu perlu adanya tune up. Ya. Mungkin itu, ya, yang perlu saya sampaikan untuk kali ini, proses menganalisa emisi gas buang dengan 5 langkah tersebut. Semoga bermanfaat. Terima kasih dari saya, SMK Taman Kalimantan Teknik Kebumen, mengucapkan selamat sore, salam dan bahagia SMK bisa.